Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya Anissa Sriwandita Yuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP PGRI 2 Ciparai, Kabupaten Bandung. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah tim support saya. Saya ditemani oleh Bapak Heru Padilatul Anwar selaku pengajar praktik saya, dan saya juga dibimbing penuh oleh Ibu Intan Setiawati selaku fasilitator saya. Dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi ada di modul 1.4. Lalu, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan dan disiplin positif. Adapun langkah-langkah untuk penerapan segitiga restitusi diantaranya adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah yang pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Dalam kegiatan ini, hal yang perlu digarisbawahi oleh guru adalah 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Prinsip yang kedua, guru harus mampu menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Langkah yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Dalam kegiatan ini, prinsip-prinsip yang harus dipahami oleh guru adalah yang pertama, prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Prinsip yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan prinsip yang ketiga adalah ketika guru mampu mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan guru dan murid. Kemudian langkah yang ketiga dari segitiga restitusi ini adalah menanyakan keyakinan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, sehingga dengan adanya motivasi intrinsik ini murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan hasil akhirnya adalah murid mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab atas pilihannya. Berikut adalah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Kasus yang pertama, yang dialami oleh Anissa, dia kesal karena temannya sering meminjam alat tulis miliknya tetapi tidak dikembalikan lagi. Anissa, kamu tahu nggak hari ini dipanggil sama ibu ke sini kenapa? Nggak tahu. Kenapa? Saya tadi marah-marahin Ilham. Kenapa kamu marah-marah sama Ilham? Karena Ilham dan saya tapi tidak dikembalikan. Iya, ya wajar lah ya kalau misalnya pinjam pulpen kemudian tidak dikembalikan. Ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama kalau misalnya meminjamkan tiba-tiba tidak dikembalikan lagi. Lalu apa yang kamu lakukan sama Ilham? Saya tadi samperin Ilham ke tempat duduknya lalu saya marah-marah. Iya, wajar ya, pasti akan marah-marah juga ya. Tapi alhamdulillah kamu tidak melakukan hal yang lebih jauh daripada itu kan? Tidak. Iya. Kira-kira menurut kamu apa yang kamu lakukan marah-marah di kelas itu apakah sudah sesuai dengan prinsip atau keyakinan kelas? Kira-kira nilai apa yang kamu lakukan? Saling menghargai, betul ya. Kita harus saling menghargai barang dari orang lain ya. Ibu sependapat dengan kamu. Kira-kira menurut kamu saling menghargai itu penting tidak? Penting ya. Iya. Saling menghargai itu sangat penting untuk kita lakukan supaya kita juga ingin dihargai orang lain juga menghargai kita. Kira-kira menurut kamu langkah selanjutnya apa sih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya harus bersabar dan tidak emosi. Iya, bagus, betul. Ibu sependapat dengan kamu. Kamu harus lebih sabar untuk bisa membawa emosi lagi ke depannya. Mungkin barangkali ke depannya kamu juga bisa meminta maaf atau saling memaafkan dengan Ilham ya. Mudah-mudahan kejadiannya tidak terulang lagi ke depannya ya. Baik. Oke, kamu hebat hari ini sudah bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Sekarang boleh ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Agustini dari kelas 9. Saya senang berdiskusi bersama ibu guru karena saya bisa belajar mengontrol emosi dan saya bisa belajar untuk bertanggung jawab. Terima kasih.
Kemudian contoh penerapan segitiga restitusi yang ada di skenario kasus kedua. Hal ini dialami oleh Akbar. Dia kesal karena diganggu temannya ketika sedang belajar, sehingga dia membalas dengan memukul temannya. Akbar, kamu tahu dipanggil sama ibu kesini hari ini? Tahu, Kenapa? saya marah-marah di kelas. Kenapa kamu marah-marah di kelas? Irhan menjadi saya, Bu. Dia mencoret-coret baju saya, jadi saya kesal. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya pukul dia, Bu. Oh ya, wajar lah ya. Ketika kita emosi pasti kita akan refleks untuk melakukan sesuatu. Ibu juga kalau ada di posisi kamu akan melakukan hal yang sama ya. Dan kira-kira kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Ada, Nah, kenapa alasannya? saya membela diri saya, Bu. Iya betul. Ibu juga setuju kalau kamu harus membela diri ya ketika diperlakukan tidak enak. Kemudian menurut kamu prinsip atau nilai-nilai keyakinan apa yang tidak sesuai dengan apa yang perilaku kamu hari ini? Saling menghormati. Betul, ibu juga setuju. Ketika kita ingin dihormati juga harus menghormati orang lain ya. Apalagi posisi sedang belajar. Menurut kamu, kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya akan lebih sabar dan lebih menahan emosi saya. Ya, ibu setuju dengan kamu. Kita harus lebih sabar, harus lebih bisa menahan diri, harus bisa lebih bertanggung jawab. Ini adalah langkah yang tepat untuk perbaikan kesalahan kamu hari ini. Oke, mungkin untuk hari ini sudah cukup. Kamu boleh kembali ke kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Nur Ayub. Saya dari kelas 9. Saya senang berdiskusi bersama ibu guru karena saya bisa belajar mengontrol emosi dan belajar untuk bertanggung jawab. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sampai bertemu lagi dalam video saya berikutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.